Nadiem Makarim adalah seorang pengusaha sukses yang kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 2019. Sebagai seorang pemimpin, Nadiem Makarim telah berhasil menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak dalam kepemimpinannya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana Nadiem Makarim melakukan aktualisasi atas 7 nilai ASN berakhlak tersebut. Berorientasi pelayanan. Nadiem Makarim memperkenalkan program Merdeka Belajar yang bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat. Program ini diluncurkan dengan tujuan untuk menciptakan generasi yang lebih berkualitas dan kompeten. Akuntabel. Nadiem Makarim memperkenalkan sistem evaluasi kinerja yang lebih transparan dan akuntabel di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan sistem evaluasi ini, setiap pegawai dapat melihat dan mengevaluasi kinerjanya secara terbuka. Kompeten. Nadiem Makarim memperkenalkan program pelatihan dan pengembangan karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini memberikan kesempatan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Harmonis. Nadiem Makarim membangun hubungan yang harmonis dan saling menghargai antara karyawan dan pimpinannya. Ia memperkenalkan program Menteri Open Office yang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berbicara langsung dengan Nadiem Makarim tanpa harus melalui jajaran pimpinan yang lain. Loyal. Nadiem Makarim menunjukkan kesetiaannya kepada negara dan institusi dengan berhenti dari jabatannya sebagai CEO Gojek untuk menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya loyalitas dan integritas pada seluruh karyawan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adaptif. Nadiem Makarim melakukan adaptasi terhadap sistem pendidikan yang telah ada dengan memperkenalkan program Merdeka Belajar yang lebih inovatif dan fleksibel. Program ini dirancang untuk membantu siswa dan guru dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Kolaboratif. Nadiem Makarim memperkenalkan program Gerakan Literasi Nasional yang melibatkan banyak pihak, termasuk swasta, pemerintah, dan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan literasi di Indonesia melalui kolaborasi yang baik antar stakeholder. Dengan menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak dalam kepemimpinannya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim telah berhasil menciptakan sebuah institusi yang lebih berkualitas dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai ASN berakhlak merupakan prinsip-prinsip yang sangat penting dalam memimpin sebuah organisasi atau instansi pemerintah. Ketika nilai-nilai ASN berakhlak ini ditetapkan dengan baik, maka institusi tersebut akan lebih mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, dengan mengikuti contoh Nadiem Makarim, seorang pemimpin bisa mempraktikkan nilai-nilai ASN berakhlak dengan cara 1. Menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh yang baik dalam hal berorientasi pada pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, harmoni, loyalitas, adaptabilitas, dan kolaborasi. Kedua, membuat kebijakan dan program-program yang sesuai dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Seorang pemimpin harus bisa mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh institusi dan masyarakat dan membuat program yang sesuai dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Ketiga, menekankan pentingnya nilai-nilai ASN berakhlak pada karyawan dan bawahan. Seorang pemimpin harus bisa menyampaikan nilai-nilai ASN berakhlak secara jelas dan menginspirasi karyawan dan bawahannya untuk menerapkan dalam pekerjaannya sehari-hari. Dengan menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak dalam kepemimpinannya, seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.